Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Apakah kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, Bu. Benarkah seperti itu? Lalu, apa yang sedang terjadi dengan Jepang? Dari yang aku dengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, berarti kita harus sesegera mungkin memproklamasikan kemerdekaan. Betul itu. Jepang sudah tak ada lagi wewenang di negeri kita. Maka dari itu, kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mengetahui tentang kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana engkau tahu tentang itu? Barusan saya dan Sukani berkumpul dengan Bung Syahrir. Ia mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan berita tentang gencatan senjata itu. Berarti kondisi negara kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Benar. Demikian, saya mengumpulkan kalian di sini untuk mengatasi masalah tersebut. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Khairul dan Wikana, kalian harus pergi ke kediamannya Soekarno. Lalu saya dan Bung Darwis akan pergi ke para pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang leherku. Seretlah aku ke pojok itu sekarang dan potong leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu hingga esok hari. Ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah dari sekutu dan bahkan tak ada lagi kuasa di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Sudah banyak rakyat kita yang menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali menguasai negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan perkataan saya dan menganggap diri saudara mampu untuk menopang kekuatan sendiri, mengapa datang kepada Bung Karno dan memintanya untuk memproklamasikan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Mengapa harus menunggu janji Jepang yang manis itu? Bahkan Jepang sendiri sudah kalah oleh perang sucinya. Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku. Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ternyata terjadi pertumpahan darah? Tapi semakin cepat kita mengakhiri proklamasi kemerdekaan, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan rakyat yang selama ini telah ditanggung, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, dan terpenting sekarang adalah kita menghadapi sekutu yang berniat untuk menguasai negeri ini kembali. Selain itu, untuk masalah kemerdekaan, sebaiknya kita bicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Ya, lagi pula, mereka masih muda dan pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan dan mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya akan berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa dalam memproklamasikan kemerdekaan. Hal ini masih akan kami diskusikan lagi dalam sidang PPKI. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut,
Para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa gerangan saudara datang kemari? Ada siapa, Bu? Para pemuda datang, tapi kita belum tahu hajatnya. Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda ikut serta, Bung, untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Hei anak muda, apakah saudara tahu di mana keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah di mana mereka sekarang. Aku akan menjamin keselamatan mereka saat kembali ke Jakarta, dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku, Nak. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Hei, Nak, Maaf, saya Pak. tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Oh, boleh Pak, mari saya antar. Jelaskan sekarang, mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini? Maafkan kelancaran kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI? Memang benar adanya, tapi kami semua berpendapat, mengapa menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa menunggu hasil sidang PPKI? Kalau kita bisa gunakan kekuatan sendiri. PPKI itu bentukan Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita masih butuh bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana jika perkataan Jepang tentang kemerdekaan kita hanyalah janji manis belaka? Apa yang akan kalian lakukan? Apakah kita akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga demi rakyat yang sudah lama terbelenggu oleh penjajahan di tanah air ini. Mereka berhak bebas, maka dari itu inilah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan semua dalam kali ini. Tidak perlu ada kekerasan seperti ini. Mari Bung Karno, Bung Hatta. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum pertimbangkan semuanya dengan matang, tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bu. Apa yang mereka katakan itu benar adanya, dan saya mendukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa? Akankah ini semua mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, kita dapat temukan jalan keluar. Lagi pula, para pemuda di Jakarta juga sedang menyusun strategi tahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan dari Jepang. Pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju, kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok para pemuda di Jakarta sudah bersiap? Jika mungkin, ya, kita akan melaksanakannya esok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam.
dan pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak melakukan pembicaraan rencana proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana jika kita meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda? Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf mengganggu malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Benarkah itu? Saya turut gembira. Silakan masuk dan gunakan ruangan yang kalian perlukan. Saya akan pergi beristirahat ke atas. Mari, Bung. Terima kasih, Pak Perwira. Teks proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Sukarni, Sudiro, dan BM Dia menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maeda yang langsung disetujui. Namun, kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya, naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Loh, memangnya kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita tadi sudah sepakat untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Kau benar, Nak. Bagaimana ini, Bung? Apakah ada dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang pada saat ini, seperti Amerika ketika menandatangani teks deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena semua ini berkat jasa-jasa Indonesia. Berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Bagaimana jika teks ini ditandatangani oleh 2 orang saja, yaitu Anda dan juga Bung Hatta, sebagai wakil dari bangsa Indonesia? Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Ketiklah teks proklamasi ini. Jagalah teks ini baik-baik. Baik, Bung. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba, mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, akhirnya semuanya sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang menguras pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita
sehingga kita dapat melaksanakan proklamasi. Oh iya Pak, apa kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Tapi, bukankah kita belum punya bendera? Lantas, bagaimana? Hah? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Bagaimana kalau ibu saja yang menjadikan bendera? Tapi, ibu tidak punya kain, Pak. Yang tersisa hanyalah kain merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting, kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah, Pak. Dan ibu punya ide. Bagaimana kalau kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih? Bagaimana? Ide yang bagus. Bendera pusaka, sang saka, dan warnanya merah putih. Menjadikannya sang saka merah putih. Brilian. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana. Susunlah pidato yang akan Bapak bacakan nanti. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan tolong Anda kibarkan bendera Indonesia. ini sebagai bentuk awal Sesaat kejayaan bangsa. sebelum upacara dimulai. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hei kalian, sini! Jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapatkan kehormatan untuk mengibarkannya pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Di antaranya yaitu Mr. A.A. Maramis, H.O.S. Cokro Aminoto, Oto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, Muhammad Tabrani, dan tokoh-tokoh lainnya. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon dengan suaranya yang lantang dan mantap. Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun, kita, bangsa Indonesia, telah berjuang untuk merdeka. Bahkan, telah beratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun, menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita bangsa kita bebas dari penjajahan bangsa asing. Semalam, kami, para pemuka-pemuka rakyat dari berbagai penjuru telah bermusyawarah, dan permusyawaratan itu seias kata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan. Dengan ini, kami menyatakan kebulatan tekad kami. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kemudian
dikibarkanlah bendera Sang Saka Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin turut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia tersebut. Peristiwa proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini. Ada siapa Bung Hatta? Para pemuda dalam rumah kita.